Yang kami hormati Bapak Ibu Bupati, Wakil Bupati, atau yang mewakili Bapak Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Bapak Dirut Bank NTT, Bapak Ibu pimpinan BUMN, BUMD, perangkat daerah, Satgas Pangan TPID, Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah provinsi dan kabupaten, TPID provinsi dan kabupaten yang kami hormati, Bapak Ibu semuanya yang kami hormati. Inflasi kita di bulan Juli month to month adalah 1,05%, sedangkan year on year-nya adalah 5,3% dan year to date-nya adalah 4,91%. Dan karena itulah menjadi perhatian dari tim pengendali inflasi daerah, provinsi maupun kabupaten. Salah satu dari 4 strategi untuk pengendalian inflasi adalah komunikasi. 3 strategi yang lain ialah ketersediaan stok, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga. Karena itulah pagi ini bersama Bapak Gubernur dan Bapak Ibu Bupati semuanya yang hadir yang merupakan ketua-ketua tim pengendali inflasi daerah, kita menjalin komunikasi di tingkat provinsi. Pak Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Pak Nyoman Aryawan Atmaja. Saat ini kita lihat pada chart sebelah kiri atas ada istilahnya di dalam ekonomi stagflasi, di mana ada ancaman pertumbuhan ekonomi yang rendah dan adanya ancaman inflasi yang sangat tinggi. Jadi Bapak dan Ibu, kami bisa sampaikan di chart ini, global inflasi kita itu sudah mencapai 9,18%. Jadi sangat tinggi Bapak dan Ibu. Yang biasanya setiap tahun itu rata-rata di kisaran antara 4 sampai dengan 5%, karena itu antara negara maju dengan negara berkembang Bapak dan Ibu. Jadi ini sudah merupakan dampak dari pandemi, di mana ekonomi sudah mulai menaik begitu ya, konsumsi, tetapi di sisi lain produksi belum mengalami peningkatan. Baik, terima kasih Pak Nyoman yang telah memaparkan kepada TPID provinsi maupun kabupaten kota soal inflasi nasional dan berbagai arah kebijakan bank sentral maupun ekonomi makro dan tindakan-tindakan action plan di daerah. Bahan bakar minyak adalah salah satu yang sangat berizin dengan inflasi, dan karena itu kami mempersilahkan senior area manager Pertamina NTT Pak Ahmad. Mari kita ucapkan bersyukur sehingga kita semua dapat diberikan kesehatan, sehingga dapat berkumpul sehat pagi ini dalam acara high level meeting kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur dan seluruh jajaran Pemprov yang telah memberikan kesempatan kepada kami Pertamina untuk menyampaikan kebijakan BBM yang ada hubungannya dengan kondisi perekonomian, karena komoditas BBM ini adalah komoditas yang merupakan penggerak baik itu transportasi masyarakat maupun pergerakan barang. Jadi semuanya tidak lepas dari BBM. Yang pertama kami sampaikan terkait program BBM. Kami di NTT ini
tadi sudah disebutkan juga oleh Bapak Nyoman bahwa negara kita ini dengan adanya situasi yang terkini, dari subsidi nasional 150 triliun itu sudah dinaikkan oleh pemerintah itu sekitar hampir 350 triliun. Jadi total subsidi ini dinaikkan hampir 2 kali lipat, itu semata-mata untuk menjaga kestabilan harga dan inflasi yang ada di masyarakat. Dan itu yang sudah juga disampaikan oleh Bapak Presiden kita semua. Untuk NTT ini kami sampaikan bahwa memang sales kami untuk kami ada 2 jenis di SPBU itu yang untuk melayani masyarakat umum. Ada BBM yang jenisnya berbasis bensin dan satunya lagi solar. Bensin itu mungkin yang pertama itu hanya sekitar 6%, dan pertalite-nya sebetulnya adalah pertalite. Kemudian solar itu yang subsidi itu sekitar 88%, dan itu sangat dominannya BBM subsidi ini baik pertalite maupun BBM solar untuk mendukung perekonomian kita. Kemudian BBM subsidi ini sifatnya kan terbatas, walaupun sudah diberikan tambahan subsidi oleh negara, tapi tambahan itu lebih karena faktor harga minyak dunia yang menyebabkan harga itu subsidinya lebih mahal. Mungkin nanti akan saya sampaikan detail, bahkan untuk di NTT ini subsidinya itu malah dikurangi dibandingkan tahun 2021 secara volume. Baik, terima kasih Pak Senior Area Manager Pertamina Tenggara Timur. Izin Pak Gubernur dan Bapak Ibu sekalian, salah satu ciri atau rantai untuk menghubungkan supply dan demand adalah terobosan teknologi informasi. Dan karena itu Bank NTT telah memproduksi satu aplikasi yang disebut dengan Bepung Pasar. Nah, karena itu mohon dengan ikhlas Pak Direktur Utama Bank NTT mengabstraksikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang terobosan aplikasi TI ini. Silakan Pak Dirut. Dalam aplikasi ini akan menjadi ekosistem life cycle agrikultur, di mana menghubungkan petani, peternak, wirausaha, off-taker, transportasi, pengiriman dan packaging, masyarakat dan konsumen, daerah serta stakeholder lainnya. Manfaat bagi petani adalah peningkatan kualitas produksi, karena intervensi bibit, pupuk, dan lahan by name by address, jadi tersebar di semua desa. Petani yang ingin menanam bisa langsung mengikut aplikasi melalui tenaga PPL, berapa luas lahan yang ditanam, apa komoditi yang ditanam, bibit apa yang dipakai, pupuk apa yang dipakai, berapa jangka waktu untuk panen. Kalender tanam ini sangat diperlukan untuk secara terkonsolidasi Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan intervensi suplai dan demand-nya. Kemudian ada kepastian pasar. Kemudian untuk kelebihan faktor overproduksi bisa dimanfaatkan untuk produksi lainnya, misalnya kapasitas tomat atau komoditi lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk akhirnya substitusi usaha, semacam NTT memiliki saus tomat ataupun sambal, maka melalui media ini akan memberikan input ataupun informasi untuk lainnya industri. Kemudian meningkatkan nilai tukar petani, jajaran petani, memperluas akses pasar dan memotong jalur distribusi. Bagi off-taker ada kepastian produksi, pasar distribusi dan penyediaan bibit dan pupuk. Bagi masyarakat ada tercipta stabilitas harga, produk yang higienis dan berkualitas, produk yang makin variatif, dan lapangan kerja baru. Bagi daerah ada peningkatan PAD, ada pengendalian inflasi, stabilisator supply dan demand, kebijakan untuk kepastian pasar di daerah, kemudian meningkatkan daya beli di daerah,
kemudian penurunan jumlah kemiskinan di daerah. Bagi stakeholder lainnya seperti Bank Indonesia, statistik, dan instansi lainnya, tentu mendapat data yang valid tentang pelaku usaha, data informasi aktivitas pertanian, pengendalian kebijakan, tumbuhnya industri baru, atau penentuan kebijakan pemberian modal bagi petani. Hormati Bapak Ibu Bupati, Wakil Bupati yang kami hormati, demikianlah beberapa pemaparan pendahuluan sebelum Bapak Gubernur memberikan arahan, baik dari Pak Kepala Bank Indonesia perwakilan NTT tentang berbagai langkah kebijakan moneter maupun potret inflasi di tataran nasional maupun regional NTT dan upaya-upaya pengendalian. Juga pemaparan dari pimpinan Pertamina wilayah NTT tentang perakiraan over kuota di akhir tahun November atau Desember yang perlu menjadi antisipasi dari kita semua. Dan terakhir pemaparan dari diri Bank NTT tentang satu bridging untuk menyambungkan supply dan demand di bidang komoditi pertanian. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita ikuti arahan dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada Bapak Gubernur kami persilakan. Saya gubernur bukan pertama kali saya bicara. Tapi kan begini, manusia itu kan di kepala manusia itu otaknya, sel otaknya ada 100 miliar. Manusia itu di kepalanya itu ada 100 miliar sel otak. Seluruh manusia punya kepalanya ada isi 100 miliar. Tapi ada yang dapat informasi pun makanya melotot terus sampai dengan akhir pun dia melotot dan sampai kapan pun dia melotot terus. Tanda ada kegiatan apa-apa. Itu tandanya apa? Karena 100 miliarnya tidak pernah sambung. Manusia ada yang sambung dari 100 miliar potensi dalam kepala dia, yang tersimpan di kepala dia. Ada yang sambung cuma 10. Makanya kita lihat aja. Kan dia gelar dokter tapi kalau duduk bicara dia matanya melotot terus. Nanti kita tanya lagi dia tidak mengerti. Karena mungkin sambung 10 saja. Ada yang sambung 1 juta, ada yang sambung 1 miliar. Itu sel otak itu. Neuron plasticity-nya tersambungnya berapa banyak? Karena manusia itu otaknya ada 2. Ini ada dokter di sini kan? 2 dokter di sini kan? Bupati ada 2 dokter di sini. Dokter, duduk pas samping lagi pas. Itu semua baradaya sama lagi. Manusia otaknya ada 2. Satu otak purba. Ini perilaku purba di sini. Yang 2 yang modern, neokortex. Jadi kalau umpama sel purbanya dia pakai terlalu banyak, biarpun kita ngomong berulang-ulang pun dia tetap purba. Kita sudah bicara bahwa harus dilakukan langkah-langkah untuk antisipasi, mengecek pasar dengan baik, mengecek produksi dengan baik, hubungkan antara daerah yang panen dan daerah yang sangat membutuhkan. Itu saya rasa saya jadi gubernur pertama kali saya sampaikan itu. Berulang-ulang dalam setiap kunjungan kerja saya pasti ngecek pasar. Ini datang dari mana? Hati-hati. Ini barang masa kita bisa tanam sendiri. Hati-hati barang begini masa kita mesti beli dari luar. Yang kedua, kalau pemimpin daerah itu tidak punya kemampuan untuk mengatur pasarnya dengan baik, itu yang kerjakannya itu ya mafianya. Bisa saja produktivitas kita punya, tapi karena mafianya tidak tertarik untuk ambil dari situ, dia mau ambil dari luar. Jadi ini ada hal-hal teknis yang perlu mengerti. Nah itu perlu otak yang cerdas. Kecerdasan itu dibutuhkan di sana. Karena itu kita bisa ukur. Bupati yang pintar itu langsung kita tahu. Kalau sekali informasi apa begini, ada perubahan, wali kota atau bupati kita tahu. Itu otak yang dipakai, tersambung dia punya neokorteksnya itu miliar itu tersambung. Tapi kalau dia tidak berubah, itu purba. Manusia purba. Nanti saya akan kampanye itu jangan pilih lagi bupati atau bupati itu manusia purba. Bahaya kita hidup menuju modern, dia berperilaku purba terus. Ya, ini sains. Ini bukan sesuatu yang saya kata. Karena memang manusia itu begitu. Kalau dia tidak menyambungkan dia punya neuron plasticity-nya itu dengan baik sampai miliaran, begitu kita ngomong apapun, dia tidak mengerti. Saya keliling bicara dengan kepala desa, kita habis ngomong, dia tanya lagi mana yang kita sudah ngomong. Itu tandanya bahwa dia punya neuron di atas itu sambung cuma 10 saja. Jadi dia begitu informasi lewat itu dia
brand. Nah, itu celaka kita di pemerintahan kita itu begitu. Kecerdasan itu tidak terdeteksi dengan baik. Bahkan kalau kita tanya apa saja yang kurang yang daerah, belum itu melatih. Apa saja yang perlu? Karena informasi tadi BI ini memberikan ruang, satu, perbaikan di dalam. Kedua, ada produktivitas yang kita siapkan. Berarti pertumbuhan ekonomi dari daerah kita masing-masing akan bertumbuh karena kita ada pasar. Ada sebuah pasar yang dijamin di sana. Nah, ini hari ini kalau Bank NTT luncurkan aplikasi Bepom Petani, ini kan harus disambung semua udah. Nah, itulah sambungan itu sama seperti kerjanya otak. Jadi kalau nanti ini tidak sambung, Bepom Petani tidak sambung, takut 5 saja, tetap jadi inflasi. Ya memang karena yang sambung cuma 5. Sama dengan kerjanya otak itu. Jadi Tuhan Allah membuat itu otak itu, tinggal belajar sedikit cara kerja otak itu. Itu disebut membangun networking, kolaborasi. Itu teori-teori pembangunan, istilah-istilah pembangunan itu datang dari bagaimana manusia memperlakukan dirinya, bagaimana otaknya disiapkan yang baik. Jadi kalau kita lihat bagaimana cabai di sebuah daerah ada panen banyak, tapi di Kota Kupang kekurangan cabai rawit. Dalam kunjungan kerja saya beberapa hari ini di Timur, saya menemukan beberapa petani lagi panen yang luar biasa dan mengeluh terhadap harga cabai. Tapi kita di Kupang ini antara satu, itu hubungannya tidak ada, atau kita sendiri tidak pernah paham apa yang kita butuhkan dan apa yang tidak ada di kita. Sebenarnya jadi pemimpin itu seperti kepala rumah tangga saja. Beras ada tidak ada. Bisa tanam tidak. Itu sebenarnya teori dasarnya begitu saja sebenarnya. Nanti kalau dia menjadi lebih besar menjadi seorang bupati, gubernur, presiden. Tapi teori dasarnya manajemen rumah tangga ini. Teori dasarnya. Nanti baru keluar itu kebutuhan-kebutuhan organisasi negara di atas dari itu. Tetapi kan teori dasar cuma begitu. Jadi memang kalau kita tidak paham betul-betul susah. Sampai kapanpun. Dan ini di ruangan ini pernah saya ngomong ini. Ruangan ini. Saya menyampaikan bahwa perlu untuk melakukan hubungan interaksi dan kolaborasi yang baik antar daerah, khususnya Kota Kupang, Lampung, Mereh, 3 daerah yang konsumsinya luar biasa. Apalagi nanti kita akan makan mie instan kan terlalu banyak nih. Hampir kita semua dalam ruangan ini kan hobi mie instan, Indomie goreng, Indomie yang segala macam kan hobi semua. Ini akan sangat tinggi harganya. Ini kan inflasinya belum, ini nanti inflasinya akan ke situ lagi. Kenapa? Karena gandum kita, gandum yang diimpor untuk membuat mie itu, mie instan, itu akan tidak lagi diekspor oleh negara-negara produsen. Mereka langsung menahan karena situasi negara dunia masuk 2023 itu akan masuk dalam krisis pangan yang luar biasa. Karena itu kita menuju ke gandum. Saya harapkan daerah-daerah yang besar seperti Sumba, Flores, daerah-daerah lain itu harus mulai serius untuk kita mengerjakan kita punya pangan kita dengan baik. Jadi apa yang disampaikan dengan baik oleh Pak Wayan tadi itu cukup. Sebenarnya kalau kita pintar kita terus berapat lagi. Kita pulang kita sudah tahu bahwa ini ini macet di sini, saya di sini. Tinggal gampang sekali. Tadi saya tidak bergerak, berhentikan. Paling enak tuh jadi pemimpin, tidak bergerak, berhenti. Ganti yang rajin, banyak orang yang rajin ganti. Cuma kita tidak pernah berhenti. Dia juga tidak pernah tahu juga masalahnya. Ini orang kerja atau tidak kan di sini juga tidak tahu. Jadi bagaimana kita bisa berhenti? Nah, ini tantangan. Problem besar provinsi ini, start saja gubernur sebuah pemerintah di tahun depan, ada pada ketidaktahuan informasi dari para pemimpin. Satu, itu bukan memang karena dia bodoh. Dua, memang karena dia sendiri tidak peduli. Dua ini, kita lihat. Kota Kupang kan mestinya dia tampung seluruh. Kabupaten Kupang masuk di sini. Kota Kupang. Dan berulang-ulang kali kita lakukan, dan saya lihat ini perlu ada langkah-langkah yang lebih ekstrim. Kalau kita tidak ekstrim luar biasa, saya yakin kita tidak akan bisa. Ini provinsi ini terlalu miskin dalam segala hal. Miskin segala hal. Dari manusianya, bukan alamnya. Kalau alamnya kaya. Tapi manusianya miskin segala hal.
Karena itu kita perlu membangun kecerdasan kita lebih banyak, pengetahuan, baca lebih banyak, belajar lebih banyak, peduli terhadap rakyat kita lebih banyak. Karena itu saya ingin di dalam momentum pertemuan kita hari ini ya, jangan lagi besok lagi balik lagi tomat, cabai. Masa bupati, gubernur satu provinsi ini tangan tomat cabai tidak mampu. Ini kan mempermalukan diri kita kalau itu. Maka saya tidak suka lihat itu. Yang umpama dari sumbangan transportasi udara, laut, udahlah kita masih ya udahlah ke bodong-bodong ya sudah tidak. Itu orang kan tergantung sana. Tapi kan kita bisa siasati juga sebenarnya. Kita di dalam NDT kan bisa kita subsidi. Daerah apalagi kita subsidi. Daerah-daerah yang full, yang besar, kepentingan apa? Laut yang perlu kebutuhan komoditi-komoditi yang kuat yang mana kita subsidi di situ. Untuk transportasi laut dan udara bisa kita subsidi. Tapi jangan sampai situ dulu. Yang tomat dulu, bawang, cabai ini aja dulu. Ikan tongkol. Nah karena itu kita harus perlu untuk menyiapkan perencanaan baik. Sekarang ini kan cold storage dunia udah maju luar biasa. Dunia itu udah maju luar biasa. Cold storage itu kita tinggal sewa-sewa saja. Gak usah beli pengeluaran apa, kita sewa aja dari sana. Karena ujung-ujungnya pasar. Titik paling gampang untuk saya tahu, saya punya bupati, dia punya kekurangan, saya pergi pasar saja. Bapak, cabai ini kami beli dari Mataram atau dari Bima. Kita sudah tahu bupati tidak tanam cabai. Berarti di puntangan tengah-tengah. Ini gampang sekali kita bisa ukur bupati di situ. Kita masuk pasar kita tahu. Walaupun bupati tidak pilih kita tahu. Iya dari kita di pohon samping barang. Nah, itu yang ingin saya stressing ya. Sebenarnya ini stressing aja. Karena barang ini sudah saya sampaikan sebelumnya. Kita punya ribut hari ini minyak goreng. Terus minyak gorengnya minyak goreng curah lagi. Ini begini ya, minyak goreng yang dijual murah itu minyak goreng tidak sehat. Jadi jangan kita sepakat minyak. Maka jangan pergi Pak Bupati, itu kan pemimpin, jangan pergi makan gorengan yang pakai minyak goreng yang murah itu, yang curah itu. Karena itu belum, itu bukan minyak goreng sehat. Minyak goreng sehat ini akan minyak kelapa. Itu paling sehat sudah. Tapi kita ini semangat betul. Apalagi Pulau Flores. Kalau masih minyak goreng curah lebih banyak kan aneh. Kelapa paling banyak. Nah, substitusi seperti itu yang kita siapkan supaya menggantikan. Satu, kita akan substitusi gandum dengan sorghum. Dan itu harus kita gerakan besar. Suka atau tidak suka, kalau kita tidak kerja, maka Indomie akan nanti keluar di situ nanti. Inflasi, data Indomie. Itu ukurannya begitu, inflasi. Jadi kalau melihat inflasi, kita tahu kenapa saya buru-buru bergerak. Karena malu gubernurnya. Nanti kalau dipanggil ke Jakarta, ini gubernur yang tanam bawang pun tidak mampu, gubernur yang tanam cabai pun tidak mampu. Kan inflasinya tidak banyak kita penduduknya 5 miliar dan tanahnya cuma tersedia untuk 2 miliar orang. Nah itu masuk akal, inflasi memang produktivitas tidak datang karena jumlah penduduk lebih banyak daripada lahannya. Nah kita lahan lebih banyak kok dan manusianya. Nah itu tadi seperti Pak Wayan bilang, halaman rumah kita. Jadi para bupati halaman rumah itu keliling. Selama dia bisa mandi, artinya dia ada air buat siram. Airnya disimpan. Ini kan kita tidak kreatif. Manusia makin susah, manusia itu makin kreatif. Tandanya dia mencari inovasi-inovasi untuk menyelamatkan diri. Karena dia pakai otak yang neokortex itu. Tapi kalau dipakai purba, nggak bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang tentunya akan berakhir pada rekomendasi kerja dari TPD. Bapak Gubernur menekankan atau sangat konsentrasi pada ketersediaan pasokan melalui produksi atau produktivitas. Juga kuasai pasar, perlunya substitusi berdasarkan lokal champion yang ada di NTT ini, subsidi, bahkan afirmasi, bahkan tentang administratif krisis seperti tarif angkutan bisa
apa bisa kita bahas itu tersendiri. Tapi kalau menyangkut bola typhoid, bahan makanan, bawang tomat cabai, lucu juga kita dengar Bapak bilang